Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Ini siswi terbaik saya nih ya. Tiap ke kelas ini kayaknya saya nervous terus karena siswanya cantik-cantik dan ganteng-ganteng nih. Padahal udah berapa tahun ngajar di kelas ini ya. Kok bisa aja? Saya masih nervous aja gitu kan. Kayaknya ada yang nggak masuk ya. Siapa yang nggak masuk hari ini? Endang, Pak. Endang sakit, Pak. Kenapa si Endang itu sakit? Iya sakit, dia sakit berat. Nggak apa-apa. Udah 3 hari belum itu? Sakit berat, sakit perut, Adin. Iya. Kebanyakan seblak kayaknya mah ya. Hati-hati tuh. Saya lihat kalau pagi-pagi tuh habis upacara langsung belinya seblak. Jangan tahan. Apa ini tenan? Iya. Aneh buat masih anak-anak masih remaja mah. Ya, langsung saja mungkin ya untuk mengefektifkan waktu. Dan bentar lagi juga kita ini di jam terakhir, bentar lagi mau pulang. Biasanya pengen cepet ya. Pengennya mah nggak ada guru kan ya. Nah, sayang sekali Anda ya. Karena gurunya ada sampai terakhir. Nah, sekarang sebelum mulai pembelajaran, saya minta ketua kelas untuk memimpin doa dulu. Bima, mana ini? Ketua kelasnya ngumpet dulu. Silakan pimpin doa teman-temannya supaya Pak. pembelajaran terakhir ini kita bisa mendapatkan ilmu yang bermanfaat dan juga selalu dilindungi dan diberikan kesehatan. Ya, Pak. Dipimpin doa. Ya, teman-teman, sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, alangkah baiknya kita itu berdoa terlebih dahulu agar pembelajarannya menjadi berkah. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Terima kasih Bima sudah memimpin doa. Cuman satu ya yang nggak masuk, itu pun karena sakit. Sampai jam terakhir ini, mudah-mudahan jangan pada sakit lah yang lain ya. Jangan semuanya sakit nih, harus dijaga kesehatannya. Iya, Pak. Para jam-jam terakhir, saya minta semua disiapkan jari-jari nggak terlalu tegang ya. Pikirannya nggak terlalu ngantuk ya. Nggak terlalu terasa berat beban hidupnya, disiapkan jarinya. Nah ini ya jari ya. Kalau saya bilang kecil, berarti pakainya jari ya. Kalau hujan besar, nanti pakainya kepalan tangan. Nah, jarinya coba disentuh-sentuhkan ke kepala kecil-kecil. Hujan kecil, gerimis ya. Iya, gerimis. Hujan agak besar nih ya. Nah, hujan besar ya. Gak apa-apa, kepala sendiri mah dipukulin juga. Pusing, Pak. Iya, pusing. Karena itu sarafnya disentuh ya, Bima. Oh, ya. Nah, oke. Mudah-mudahan walaupun tidak terlalu lama, ada pengaruhnya sedikit. Jadi saraf-saraf di tubuh kita agak mengendor. Ya, pelajaran kali ini tentunya melanjutkan pelajaran sebelumnya ya. Kita sebelumnya belajar materi apa? Yang tadi itu. Yang minggu kemarin. Maaf. Ada yang tahu? Ada yang ingat? Masa baru seminggu udah nggak ingat nih? Kebanyakan pusreng ya, Bima ya. Iya, Pak. Apa materinya? Resensi ya, Pak?
resensi mah yang sekarang ya. Apalagi apa ya? Sebelumnya nih, apa nih tebak nih? LHO ya, Pak? Nah, betul. LHO ya, LHO itu di sebelumnya. Masih ingat Iya. LHO itu apa? Laporan hasil observasi, Pak. Laporan hasil observasi. Apa bedanya sama WHO? WHO mah itu mah organisasi. Organisasi apa? Di sini ada yang bahasa Inggris apa? Organisasi dunia. Di dunia World Organisasi Health apa? Organization. Wah, Adin nih kayaknya bahasa Inggrisnya agak lumayan. Gimana Adin? Tadi ngomong World Health Organization. Gitu ya, Pak. ya betul. Pengucapannya sangat bagus sekali. Sesuai dengan bahasa Indonesia, tapi tidak tepat. Ya, Itu artinya apa, Pak? itu LHO ya, jadi laporan hasil observasi. Itu membuat teks Oh iya, setelah kita melakukan pengamatan. iya Pak. Baik, sekarang tadi yang sudah ditebak sama siapa? Rizky ya, bahwa materi kita kali ini itu adalah tentang meresensi. Ada yang tahu resensi itu apa? Memberikan penilaian ya, Pak. Penilaian boleh. Penilaian. Jadi biasanya yang cewek nih, habis nonton film ya, terus besoknya masuk sekolah, dia langsung cerita di teman-temannya, tahu nggak sih, saya habis nonton film anu gitu kan, ya. Kemudian diceritain, wah, tapi ada jeleknya, ada bagusnya ya. Bintang filmnya ganteng-ganteng misalkan, artisnya keren-keren, yang terkenal, yang kekinian. Kelemahannya mungkin alur ceritanya kurang bagus. Nah, biasanya kalian tanpa sadar itu sudah meresensi. Ya, kalian tuh pinter-pinter kalau bicara, tapi ketika dituliskan biasanya apa? Tidak bisa, Pak. Iya, karena kenapa coba bisa kayak gitu, Nunung? Kenapa bisa kayak gitu? Kalau ngomong tuh pinter, cerita dari A sampai Z, dari masuk sekolah sampai pulang, itu nggak berhenti-berhenti dan temanya beda-beda. Tapi kalau suruh nulis, macet. Itu kebiasaan kita ya. Padahal kalau bisa mah sambil berbicara, sambil ngobrol, sambil ditulis Tuliskan ya, Pak. untuk membiasakan kita produktif. Tentunya kalau ngomong nggak direkam aja, bohong, direkam kalau bisa, biar ada produk dari kita. Tapi intinya itu, masing-masing sebetulnya sudah terbiasa meresensi. Masalahnya mungkin resensinya itu tidak sesuai dengan aturan lah. Nah itu ya, jadi bahasan kita kali ini tentang meresensi. Yang diresensi itu apa aja biasanya? Ada yang tahu? Buku, Pak. Buku, Novel, Pak. novel, Novel bisa Bu, Pak ya. ya, Film. film, betul. Nah, dulu meresensi itu hanya kita kenalnya buku ya, padahal tidak. Banyak yang bisa diresensi. Banyak karya-karya yang bisa diresensi, drama juga bisa, film apalagi. Yang paling gampang sebetulnya film ya. Kita lebih enak nonton ya daripada Baca. Baca. kita bisa menghabiskan 2 jam nongkrong di depan Layar. televisi ya, apalagi kalau misalnya di Netflix lah, itu kita nyaman-nyaman aja. Tapi kalau misalkan di depan perpus sambil baca buku 5 menit aja udah panas kayaknya mata. Tunduk, Pak. Ngaca tunduk. Boring, Pak. Bosan. Iya, tahu nggak yang paling membuat ngantuk itu apa saja? Membaca buku. Membaca, Pak. Satu lagi ada Baca, apa? Pak. Pas sholat Jumat ya. Nah, itu yang bikin ngantuk tuh. Adin, Pak, tara Jumatan, ta. Tahu aja Bapak Ahmad enak tidur ya. Nah, itu yang paling ngantuk itu saat membaca buku dan sholat Jumat. Kalau udah pulang nggak ngantuk anehnya tuh.
Nah, Ya. kenapa itu, Pak? Itu harus dilakukan penelitian ya. Silakan oleh Rizky nanti buat penelitian itu ya. Kenapa bisa terjadi? Ya, buktikan secara ilmiah. Oke, baik, kita lanjutkan. Karena di jam terakhir ini banyak, silakan pimpin teman-temannya untuk membaca Al-Quran ya. Terasa membaca Al-Quran saja ya. Nah, apa kira-kira surat apa? Surat Aduha saja, Pak. Yang Surat apa? mudah. Aduha, Aduha. Ya sekalian ya biar hafal, nanti kalian kelas 3 itu ada praktek sholat duha, harus hafal itu suratnya. Silakan Adi dipimpin teman-temannya, semuanya dibuka mic-nya, di-on-kan, di-unmute ya. Kita bersama-sama dipimpin oleh Adin, silakan. Baik teman-teman, mari kita membaca surat Ad-Duha bersama-sama. Mudah-mudahan kita dimudahkan rezekinya. A'udzu billahi Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Wadduha Walaili walaili idza idza saja. saja. Ma Ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Walal akhiratu khairul laka minal ula. Wala sawfa yu'tika rabbuka fatarda. Alam yajidka yatiman fa'awa. Wa wajadaka dhallan fahada. Wa wajadaka a'ilan fa'aghna. Fa'ammal yatima fala takhar. Wa sa'ila fala tanhar. Wa amma bi ni'mati rabbika fahaddis. Sadaqallahul Sadaqallahul Azim. Ya, terima kasih Adin ya. Sudah memimpin untuk membacakan surat Al-Duha. Baiklah, anak-anakku sekalian, sebelum kita memulai pembelajaran ya, yaitu resensi, tujuan pembelajarannya itu kita pertama kita menemukan persamaan dan perbedaan nanti dari contoh-contoh resensi. Ya, untuk menemukan sistematika dari resensi itu sendiri. Nah, sebelum ke inti, kita akan mencoba dulu kemampuan kalian, pengetahuan kalian tentang resensi. Jadi saya akan meng-share soal pretest ya. Saya kirim nanti linknya ke grup WhatsApp kalian. Silakan, jangan lama-lama ya, cepat aja lah. Silakan, udah saya kirim ke grup kelas ya, grup WhatsApp kelas Berapa kalian. menit, Pak? Siapa yang cepat aja lah. Biasanya 5 menit juga beres, tapi nggak akan lah, paling juga 3 menit. Beda soal tertulis sama yang digital ya. Silakan dikerjakan. Ya, Pak. Pak izin ke belakang. Jadi isi belum, ini lagi rame nih, jangan ke belakang dulu. Isi dulu, nanti ke belakang. Kalau udah, boleh. Sudah beres, Pak. Ya, yang sudah. Tadi yang izin ke belakang, silakan ke belakang dulu. Sebelum kita memulai Iya Pak, makasih. pembelajaran yang menarik ya, rame nih. Karena bentar lagi mau pulang, karena kita jam pelajaran terakhir. Ya, kata maduro pukul ayah.
Udah semuanya ini? Sudah, Pak. Tulis, pada mana? Tulis. Oke, udah ya. Kalau sudah, kita akan mulai ini terlihat ini. Terlihat Pak, udah jelas. Pak Ada yang tahu itu siapa? Cung? Valentino Rossi. Betul, Valentino Rossi ini. Legendaris ya Pak. Oh iya, sekarang udah pensiun ya? Iya udah pensiun, udah tua kali ya Pak. Seumuran lah sama saya kayaknya. Tuan dia kita. Ya, ini contoh teks resensi ya. Ada yang mau bacain ini. Ada yang mau bantu membacakan contoh resensi. Coba Nunung bacakan. Oh, siap, Pak. Oh, Nunung, silakan baca. Perhatikan contoh teks resensi berikut berdasarkan penyajian isinya. Judul resensi, Valentino Rossi Sang Juara. Identitas buku, judul buku, Autobiografi Valentino Rossi. Andai aku tak pernah mencobanya. Judul asli, The Autobiography of Valentino Rossi. What if I had never tried it? Penerjemah Doni Suseno, penerbit Februari 2016, jumlah halaman 302. Pendahuluan. Penulis memilih buku ini karena sangat digemari oleh anak muda, terutama penggemar otomotif. Selain itu, buku tersebut mengungkapkan rahasia perpindahan Valentino Rossi dari tim Honda ke tim Yamaha yang selama ini tidak terungkap oleh media. Isi resensi, kemenangan demi kemenangan yang telah diraih Rossi bersama Honda membuat mereka yang berkecimpung dalam tim Honda mulai beranggapan bahwa yang menentukan sebuah kemenangan adalah mesin motor, bukan pembalapnya. Mereka membandingkan Yamaha, salah satu pesaingnya yang tidak pernah memenangi satu balapan pun karena mesin motornya memang kalah cepat dari Honda. Sudah, Pak. Oke, terima kasih Nunung ya. Membacanya lancar juga nih Nunung. Kayaknya sering baca nih. Sering literasi, Pak. Kirain sering baca WA ya. Ya, menurut kalian dari resensi Valentino Rossi ini apa yang bisa diambil, yang bisa kita ambil manfaatnya apa sih dari resensi Valentino Rossi? Ingin selalu mencoba Pak. Betul ya. Coba sesuatu yang baru. Iya. Lain? Yang lain silakan. Jangan mudah menyerah, Pak. Yang mudah menyerah. Terus berlatih Pak. Ya, oke. Judul buku dan judul resensi sama tidak di sini? Judul buku dengan judul resensi sama tidak? Tidak sama. Betul ya. Judulnya itu Autobiografi Valentino Rossi. Ya. Anda pernah mencobanya. Ya. Jadi resensinya Valentino Rossi Sang Juara. Ternyata judul resensi dengan judul buku itu Beda, Pak. Beda. Ya. Jadi ketika kita meresensi buku itu tidak sama sebetulnya judul resensi dengan judul buku. Contohnya di sini nih Valentino Rossi ya. Valentino Rossi itu judul aslinya ya itu The Autobiography of Valentino Rossi. What if I had never tried it? Nah, artinya autobiografi Valentino Rossi, andai aku tak pernah mencobanya. Di dalamnya itu bercerita tentang
Valentino Rossi yang sudah jadi legenda di Honda. Ternyata dia pindah ke Yamaha, ya. Kenapa coba terjadi seperti itu? Di sini disebutkan ya. Harusnya karena ternyata si Honda ini merasa Rossi itu menang bukan karena karakter Rossi-nya, tapi emang Honda mesinnya yang bagus ya. Dan itu yang membuat Rossi merasa tidak dihargai mungkin, atau sedikit merasa kecewa dengan penghargaan yang diberikan oleh tim Honda. Akhirnya dia menyeberang ya ke Yamaha. Nah, tapi ternyata presensi ini juga apa nih? Kurang bagus ya. Kenapa coba? Karena terlalu sedikit ya. Di sini cuma ada pendahuluan dan Isi. Tidak ada kekurangan dan kelebihan ya Pak? betul, harusnya ada kan ya. Nah, baiklah. Kita akan mengetahui apa sih sistematika resensi itu, apa saja sih sistematika resensi itu ya. Sambil nanti kita akan membandingkan contoh resensi yang lain. Ada pertanyaan di sini. Tadi pas pretest ada ya, sedikit ada ya. Dari mulai judul itu ya. Nah, nanti kalian pahami, jangan sampai nanti ketika ada pertanyaan yang sama tidak bisa menjawabnya. Bahwa judul buku itu berbeda dengan judul resensi. Ya, jangan pada tidur ini ya. Tolong minum dulu apa kopi kek ya, sirup. Boleh minum dulu Pak? Boleh ya, kan di rumah. Asik kalian. minum. Baiklah, kita sekarang akan belajar tentang apa itu resensi. Oke, kelihatan ya. Nah, ini tentang resensi. Nah, nanti kita akan belajar menentukan persamaan isi resensi, menentukan perbedaan isi resensi, membandingkan isi berbagai resensi untuk menemukan sistematika resensi dan menyimpulkan isi berbagai resensi. Resensi itu apa sih? Nah, ini nih, menurut KBBI, resensi itu adalah pertimbangan atau pembicaraan tentang suatu buku atau ulasan buku. Dan resensi juga tidak terbatas pada buku atau karya pustaka saja, tapi juga dapat dipakai untuk mengulas karya drama, film, atau musik. Definisi yang lain selain KBBI, ada lagi nih bahwa resensi itu bisa didefinisikan juga review ya, yaitu tinjauan tentang suatu karya seni dan sastra. Nah, ini ya bilangnya review, tapi kalau untuk buku dia menggunakan istilah resensi. Yang artinya menimbang-nimbang buku, memeriksa, memikirkannya yang pada akhirnya menarik kesimpulan berupa pendapat atau pandangan terhadap segala aspek yang terkandung dalam buku tersebut. Pak, buat apa sih Pak belajar resensi Pak? Aduh, udah 5 jam terakhir, ngantuk, panas ya. Nah ini nih, tujuannya resensi itu yang pertama, membantu pembaca untuk memahami gambaran serta penilaian umum sebuah karya dengan ringkas. Kemudian, memahami kelebihan dan kelemahan karya yang akan diresensi. Yang ketiga, memahami latar belakang serta alasan suatu karya dibuat. Nah, ini yang keempatnya bisa memberikan masukan, bisa berupa kritik dan saran, mengajak pembaca mengenai karya yang diresensi, memberi pemahaman, menguji kualitas karya juga, dan dibandingkan dengan karya yang lain. Nah, ini sistematika resensi. Yang pertama itu ada judul. Ada yang tahu judul itu apa? Judul buku. Judul resensi. Ini bukan judul buku. Oh, judul resensi. Ya, Anu,
Pak. Yang kayak tadi ya Pak, Ya, dan judul resensi itu berbeda ya dengan judul dengan judul buku. buku. Nah, iya, ini harus diketahui, ini sangat mendasar ini karena banyak yang membuat resensi itu disamain judulnya dengan judul bukunya, padahal tidak. Kenapa Pak bisa beda seperti itu Pak? Nah, kenapa bisa beda? Karena kan judul resensi dengan judul buku ya jelas berbeda. Kalau misalkan judul resensi itu adalah secara keseluruhan yang dia ambil Ini kayaknya inti. pengen gitu. Kalau misalkan judul buku ya emang buku yang di sananya. Jadi kita itu membuat apa Kuna ulasan ya tidak berdasarkan kesalnya penerbit. Kita membuat ulasan dari diri kita Binu sendiri. Dan biasanya ulasan dari penerbit itu berbeda dengan ulasan kita kan ya karena kita mengulasnya dari sisi pandang yang berbeda. Kalau penerbit kadang-kadang judulnya itu di apa? Judulnya dilebaikan lah, dilebih-lebihkan ya. Tapi kalau misalkan untuk judul resensi itu disesuaikan dengan kita karena kita yang meresensi. Kalau misalnya Pak judul resensi dengan judul buku sama. Silakan nanti kalian dibagi kelompok. Ya, biasanya kalau saya bagi kelompoknya yang tradisional saja. Ya, jadi di kelas ini kan yang pinter, yang rajinnya kan cuman beberapa ya. Nanti yang lainnya ikut aja lah. Saya ambil aja 2 orang nih. Yang satu kelompoknya Adin ya. Yang satu kelompoknya Bimo, ya. Nah, Siap, Pak. itu ketuanya tuh. Silakan nanti ikut ke mereka, dibagi kelompoknya. Nanti Adin bisa lah sama yang Adin mau sama siapa Adin? Nanti saya catat nih. Sama Nunung, Pak. Hari kamu. Kan Nunung mau beda kelompok ya. Nanti Nunung juga jadi ketua kelompok. Adin mau sama siapa? Sama Bima aja, Pak. Bima, terus Iso. terus Rizky. Bilang ganti Fitriani. ke 3.000-an. Rizky yang laki-laki, Yang perempuan. yang perempuan ya. Terus Sri Rahayu. Sri. Oke, udah ya. Adin mah nyarokotan gini. Sekarang Nunungnya nih, Nunung. Ya udah saya ke bagian sisanya Pak. Ya udah. Dicopotan ku Adin. Nunung sisanya ya. Nah. Oke, setelah itu, setelah dibagi kelompok ya, nanti kalian silakan bekerja kelompok untuk menyelesaikan. Nanti saya bagikan lembar kerja ya untuk kalian selesaikan. Nanti saya share lembar kerjanya. Bisa langsung diedit di situ ya. Saya share linknya di grup WA ya. Ya, Pak. Udah saya share ya, udah saya share di grup WA-nya tuh. Udah ada ini masing-masing ketua kelompok. Udah, Pak, udah ada. Sudah ada di WA. Iya, nanti itu dikerjakan ya. Kalau ada yang tidak dimengerti bisa ditanyakan. Biar cepat dibagi tugas aja, itu kan ada beberapa soal ya. Nanti silakan dibagi tugas untuk mengerjakannya. Ya, Pak. Paham ya tugasnya ya?
sama tentang sistematikanya. Ya, itu ada contohnya juga. Paling membaca dulu tuh dua contohnya tuh. Tapi itu Soalnya tapi tidak terlalu banyak juga. wala na yung ke data. Sudah Adin, selesai, Pak. udah selesai. Udah sebagian. Kamu mau ngerjain nomor berapa? Yang lainnya mungkin belum. Baru nomor 1, Pak. Iya, yang lain kecil kerja nomor 2 sama nomor 3 tuh. Nomor 2 juga sebagian, Pak. Hmm. Bima nggak mau ngerjain nih, Bima mah. Sama Nunung aja. Pelitan. Iso bantuin aku, Iso. Udah selesai. Adin nomor 2 udah dikerjain. Nah, ini nomor 3 ya. Ya, Nunung gimana anggotanya? Pada ngerjain nggak? Itu Pak, Bima nggak mau Pak. Oh, Diambil semua Pak. sih. Yang rajin-rajinnya Ngerjain diambil nomor sama 3. Adin. Nunung, ya Bima mah nggak mau. Orang Bima mah kelompoknya Adin. Hai Nunung. Yang rajin-rajinnya diambil sama Adin, Pak. Jadi Nunung sendirian nih. ini pengeditnya. Ini Oke, kalau sudah, silakan masing-masing yang mewakili kelompoknya atau satu kelompok aja lah ya. Nanti Adin aja Pak, satu kelompok yang Pak. lain nanti ikut menanggapi lah ya, ikut menanggapinya. Kemudian ikut mengapresiasinya lah ya, yang lain mengapresiasinya. Ai, belum selesai ya kita mah ya Ai ya. Belum selesai tuh, aduh ini waktunya bentar lagi. Adin mau presentasi udah selesai? Ya Adin aja Adin, kelompok Adin di. Coba saja saya presentasikan. Mungkin teman-teman nyusul ya, Pak. Oke, Ya. saya mau share screen. Share screen aja, Pak. Sebentar. Nung, Ya. Kamu mah kelompoknya diambilin semua yang rajin-rajinnya. kan suruh milih, jadi saya milih yang paling rajin. Adin, iya. silakan udah bisa tuh di share screen. Oke. Hasil kerja kelompok kami dari kelompok 1 mengenai persamaan dan perbedaan dari kedua resensi di atas, yaitu persamaannya kedua resensi tersebut memiliki sistematika yang sama, yaitu terdiri dari identitas buku, isi resensi, keunggulan, kekurangan, dan penutup. Sedangkan perbedaannya untuk resensi yang berjudul Agar Menulis Mengarang Bisa Gampang merupakan buku non-fiksi. Sedangkan buku yang berjudul Istanbul Kenangan Sebuah Kota merupakan buku fiksi. Untuk soal yang nomor 2, bandingkan isi dari contoh resensi di atas, kemudian kemukakan sistematikanya dengan mengikuti format yang disediakan. Nah, hasil kerja kelompok kami pada isi resensi pada teks 1, identitas bukunya diantaranya ada judul, yaitu judulnya Agar Gampang Menulis Mengarang Bisa Gampang. B, penulisnya itu Andreas Harepa, penerbitnya PT Gramedia, dan tahun terbitnya 2002, dan jumlah halamannya 103 halaman. Sedangkan pada isi resensi teks kedua, judulnya itu Istanbul, Kenangan Sebuah Kota, penulisnya Orhan Pamuk, penerbitnya Serambi, tahun terbitnya 2015, jumlah halamannya 156. Isi resensi teks 1, buku ini menyajikan sejumlah teknik bagi siapa. Udah, jangan semuanya. Capek.
Ya, tanggapannya nih, Kesimpulannya. dari kelompok kami, kedua buku memiliki keunggulan dan kekurangan masing-masing, Pak. Teks Ya. pertama merupakan buku non-fiksi, sedangkan teks yang kedua merupakan buku fiksi berupa novel sejarah. Nah, kesimpulannya, berdasarkan hasil dengan kelompok kami, dari contoh dua resensi di atas, disimpulkan bahwa sistematika resensi terdiri atas identitas buku yang diresensi, isi resensi, keunggulan buku, kelemahan buku, dan penutup. Sedangkan kalau berdasarkan pada materi yang disampaikan, ada satu unsur yang tidak ada pada kedua resensi tersebut, yaitu judul resensi. Maka sebenarnya kedua contoh teks resensi tersebut tidak lengkap sistematikanya. Itu mungkin Pak hasil kerja kelompok kami. Mohon tambahannya dari teman-teman yang lain atau komentarnya. Terima kasih. Terima kasih Adin ya, luar biasa itu sampai terengah-engah ya. Yang lain silakan kelompoknya Nunung menanggapi kira-kira Sudah bagus, Pak. Saya sampai kehabisan kata-kata untuk menambahkan kalimat karena Adin sudah sangat jelas, sistematis, dan bagus. Jadi tidak ada yang perlu ditambahkan, Pak. Terima kasih. Oke, ya jadi apa yang tadi disampaikan oleh kelompok 1 sesuai mungkin ya. Berarti kalau gitu ada kemungkinan kelompok 2 nih yang akhirnya mendapat pencerahan ketika kelompok 1 mempresentasikan jawabannya. Betul. Ya, rangkaian kegiatan pembelajaran tentang resensi untuk kali ini mungkin cukup sekian ya. Mudah-mudahan ada manfaatnya dan ini belum selesai karena sebetulnya puncak gunungnya itu di pertemuan berikutnya. Ya, kenapa Pak puncak gunungnya? Karena kita sekarang sedang di kaki gunung ya. Puncak gunungnya apa? Karena nanti kita akan menulis apa yang harus dipersiapkan. Yang harus dipersiapkan, kalian harus membaca buku ya. Nanti dipersiapkan untuk buku yang akan kalian resensi di pertemuan berikutnya. Ada yang perlu ditanyakan atau mungkin menambahkan? Silakan. Sudah jelas, Pak. Jelas ya. Nah, kalau udah jelas, resensi nih masing-masing nih ya. Nanti masing-masing menyusun resensi. Kemudian saya akan ngasihkan post test ya. Sebagai penutup kegiatan belajar kita akan mengisi post test dulu. Apakah benar kalian tuh ngerti, tidak ada pertanyaan lagi, atau kalian tuh nggak bertanya karena udah sangat lelah gitu dan mengantuk. Makanya nanti silakan akan saya bagikan link untuk kalian mengisi post test ya. Post test itu harus ada peningkatan pemahaman dan tentunya nilainya harus meningkat dibandingkan pretest yang tadi. Silakan, udah saya kirim via linknya. Kalian mengisi di post test di Google Form. Silakan diisi secepatnya. Karena waktunya sebentar lagi kita akan bersiap-siap untuk pulang ya. Silakan diisi. Sudah, Pak. Sudah, bagus. Yang lain? Sudah, Pak. Sudah 2. Yang lainnya? Udah semua nih? Udah, Pak. Saya sudah ngumpulkan. Kalau sudah, saya hanya bisa memotivasi kalian agar
tetap semangat ya. Jangan lupa jaga kesehatan, jangan sampai sakit, dan yang rajin belajar. Oke, itu saja mungkin silakan ke Adin untuk memimpin berdoa agar pembelajaran kita kali ini bisa bermanfaat, berkah, dan ketika kalian pulang juga selamat semua ya. Salam untuk orang tua kalian di rumah nih. Itu saja mungkin, silakan Adin tutup dengan doa. Adin belum di unmute tuh. Baik teman-teman, marilah kita berdoa sebelum mengakhiri pembelajaran hari ini. Kita berdoa kepada Yang Maha Kuasa. Mudah-mudahan ilmu yang telah diberikan oleh Pak Henry bermanfaat bagi kita semua dan digunakan di kemudian hari. Untuk itu mari kita berdoa dimulai. Berdoa selesai. Mari kita ucapkan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Silakan kalian pulang, jangan kebut-kebutan ya. Ya Pak. Apalagi motornya motor doyok lagi kebut-kebutan. Aduh ya. Janganlah. Silakan. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.